warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Amalia dari jurusan Pasca Sarjana Ekonomi Syariah IAIN Salatiga. Nah, pada kesempatan pada kali ini saya akan menerangkan berbicara sedikit tentang regresi linear. Nah, yang pertama aku akan berbicara tentang sejarah regresi linear. Regresi linear pertama kali dikenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1886. Nah, dia itu membicarakan analisis regresinya itu apabila orang tuanya itu berbadan tinggi, maka anaknya itu berpeluang untuk bertubuh tinggi pula. Namun pada saat kali ini regresi linear itu udah bergeser artinya. Nah, apa sih regresi linear pada zaman sekarang? Analisis regresi itu pada zaman sekarang digunakan untuk melihat pengaruh variabel terikat terhadap variabel bebas. Biasanya itu tujuan utamanya buat analisis regresi adalah untuk peramalan atau memprediksikan variabel antar variabel. Jadi memprediksikan pengaruh keterikatan antar variabel gitu. Nah, jenis-jenis data yang biasa digunakan buat analisis regresi itu ada 3. Yang pertama itu data time series. Data time series yaitu digunakan pada data yang dikumpulkan pada waktu yang berbeda. Nah, yang kedua adalah data cross section. Kalau data cross section itu data yang dikumpulkan pada satu waktu gitu. Nah, yang ketiga itu adalah data pooled data. Pooled data itu gabungan antara time series dengan cross section. Nah, lalu dalam analisis regresi ini terdapat yang namanya uji statistik. Uji statistik ini terdapat di dalam uji statistik ini terdapat 3 uji. Yang pertama adalah uji R-square atau uji determinasi. Yang kedua adalah uji simultan atau biasa disebut dengan uji F. Lalu uji T. Nah, apa sih itu uji R-square? R-square adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependent. Nah, jadi apabila nilai R-square-nya itu mendekati nilai 1, maka variabel dependent-nya itu banyak memuat informasi tentang variabel dependent. Jadi semakin nilainya itu mendekati 1, berarti variabel dependent-nya itu semakin memuat informasi yang banyak terhadap variabel independennya. Nah, lalu yang kedua adalah uji F atau uji simultan. Nah, uji simultan itu untuk mengukur apakah variabel independen itu variabel dependennya itu memiliki pengaruh yang secara bersama-sama. Jadi kan biasanya variabel dependennya itu misal ada 1, 2, 3 atau lebih gitu. Nah, apakah variabel-variabel dependennya itu berpengaruh secara simultan atau berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel independen. Lalu yang terakhir adalah uji statistik individual atau tadi yang saya sebutkan dengan uji T. Nah, uji T itu untuk mengukur seberapa jauh pengaruh per variabel. Variabel 1, misal variabel X, seberapa jauh pengaruhnya terhadap variabel independen. Biasanya itu positif signifikan, negatif signifikan, dan lain-lain. Nah, kalau dalam yang penelitian yang akan kita pelajari bersama ini, saya menggunakan data time series dengan jumlah datanya itu terdapat 32 data. Yang variabel dependennya itu ada zakat yang pertama, lalu inflasi, lalu yang ketiga adalah UMKM, dan ketiga adalah IPM atau indeks pertumbuhan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi. Yuk, mari kita olah bersama-sama melalui aplikasi Fuse 9. Nah, ini adalah data Excel-nya. Kita pakai data triwulan. Ini ada triwulan 1, 2, 3, sama 4. Lalu ini dari tahun 2011 sampai tahun 2018. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kita variabel
dependennya itu pakai pertumbuhan ekonomi, lalu X1-nya zakat, X2 inflasi, X3-nya UMKM, dan X4-nya itu IPM. Nah, lalu ini kan data yang kita dapetin langsung kita masukin di Excel kayak gini bentuknya. Nah, lalu pada saat kita akan melakukan uji analisis regresi, kita buka dulu aplikasi Evius. Ini kebetulan saya pakai Evius yang 9. Lalu langsung aja file, open, klik yang foreign data as work file. Karena kalau pakai ini itu kita langsung bisa ambil dari Excel gitu. Kalau pengen yang manual kita masukin data satu persatu itu pakai new work file. Nah, kebetulan aku pakai yang ini, foreign data as work file. Kita klik. Nah, ini habis kita klik itu pasti akan muncul kayak gini ya. Nah, ini nanti kita stasionerkan dulu. Udah dibahas pada pertemuan sebelumnya inflasi. Maksud saya stasioner ya. Setelah di stasioner, ini kebetulan data kita ini lolos di tingkat level. Ini udah saya hitung sebelumnya ya. Nah, ini sudah lolos di tingkat level dengan probability ini yang sudah seperti yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Lalu langsung aja kita klik quick. Ini di atas ini ada quick. Lalu kita klik estimate equation. Nah, karena pada stasioneritas data ini lolos di tingkat level, jadi kita tuliskan saja rumusnya gini. Y spasi C, spasi X1, spasi X2, spasi X3, dan X4. Lalu kita oke saja. Nah, setelah kita oke akan menghasilkan hasil ini ya. Bisa kita lihat probabilitasnya itu yang zakat 0,5188. Lalu inflasinya 0,0514. Lalu probabilitas UMKM-nya 0,000 dan yang IPM-nya 0,0198. Nah, bisa kita lihat dari probabilitasnya itu. Nah, lalu kita dapatkan adjusted R square-nya ini 0,655126, yaitu lebih dari 0,05. Lalu kita lihat F statistiknya ini itu 15,72221. Lalu probabilitas F statistiknya itu 0,000001, di mana probabilitasnya ini kurang dari 0,05. Nah, jadi bagaimana keterangannya kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini untuk uji R square-nya. Karena adjusted R square-nya tadi kita lihat 0,655, artinya itu 65%. 65% ini menjelaskan informasi yang kan ini mendekati 1 ya. Jadi menjelaskan 65% menjelaskan informasi tentang variable independen. Nah, sisanya itu kan 100% dikurangi 65% jadi 35%. Nah, sisanya itu yang 35% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Jadi model regresi ini baik ya karena mendekati nilai 1. Ini untuk uji R square. Lalu untuk uji statistiknya tadi kita lihat F-nya sebesar 15,72221 dengan probabilitasnya itu 0,000001. Nah, karena probabilitasnya itu kurang dari 0,05, maka variabel zakat
inflasi UMKM dan IPM itu berpengaruh secara simultan atau berpengaruh secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan untuk yang terakhir ini ada uji signifikansi parameter individual, yaitu uji statistik T. Maksudnya itu gimana? Tadi kita lihat dari variabel zakat, probabilitasnya itu ini 0,05188, yaitu lebih dari 0,05. Jadi probabilitasnya itu menjadikan variabel zakat itu berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, koefisien regresinya itu 0,005718, yaitu positif. Nah, jadi zakat berpengaruh positif, ini positif dan tidak signifikan karena lebih dari 0,05 ya, tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu yang inflasi bisa kita lihat ini nilai probabilitasnya itu lebih dari 0,05 dan koefisien regresinya itu negatif, menjadikan variabel inflasi berpengaruh negatif karena ini negatif. Negatif tidak signifikan, ini tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu variabel yang ketiga, X3-nya itu UMKM, probabilitasnya itu kurang dari 0,05 karena nilai probabilitasnya itu 0,000 dan koefisien regresinya itu negatif. Nah, menjadikan UMKM ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, variabel keempat yaitu IPM atau Indeks Pembangunan Manusianya itu probabilitasnya itu kurang dari 0,05 ya. Dan koefisien regresinya itu negatif, menjadikan IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, sekian video regresi dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kita untuk belajar bersama. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.